Buat teman-teman yang saat ini baru menggunakan pinjol, mungkin ada yang baru memasuki jatuh tempo, bahkan ada yang sudah telat bayar atau gagal bayar. Seringkali muncul pertanyaan, setelah gagal bayar di pinjol itu, apakah didatangi DC lapangan? Lalu apakah akan disebar data? Lalu selanjutnya pertanyaan yang umum yang sering muncul itu adalah, apakah ketika sudah gagal bayar di pinjol dan data sudah di blacklist masuk slik OJK, nantinya apakah akan bermasalah ketika kita ingin menyekolahkan anak kita, menyekolahkan anak cucu kita, ataupun meminjam uang di pinjol yang lain, atau meminjam uang di bank, ataupun berbagai aktivitas lain seperti dibekukan NIK, dibekukan rekening, atau dihapus rekening. Ini seringkali masih ditanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan nasabah-nasabah yang baru pertama kali menggunakan pinjol. Nah, ini baru pertama kali. Mungkin ada yang sudah mendekati tanggal jatuh tempo pembayaran, ada yang sudah jatuh tempo pembayaran, ada juga yang sudah telat bayar, bahkan sampai gagal bayar. Banyak sekali pertanyaannya, dari mulai apakah akan didatangi DC lapangan, apakah nanti setelah masuk slik OJK nomor rekening kita dibekukan, NIK kita dibekukan dan susah nyari kerja, lalu anak cucu kita juga nanti akan bermasalah dalam sekolah ataupun dalam mencari pekerjaan. Ini masih sering muncul sampai saat ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena saya memahami ketika menggunakan pinjol dan tidak mampu bayar itu banyak sekali ketakutan yang timbul, yang asalnya dari pikiran kita sendiri yang terlalu berasumsi, terlalu jauh memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Lalu juga karena selalu ditakut-takuti oleh DC pinjol melalui chat WhatsApp, email, atau SMS yang isinya berbagai kata-kata yang menakutkan, seperti didatangi DC lapangan, lalu nanti kamu akan di blacklist, nanti kamu tidak bisa pinjam uang lagi di bank, tidak bisa kredit-kredit lagi, lalu nanti anak kamu juga gak bisa sekolah, gak bisa melamar pekerjaan. Itu banyak sekali, sampai akhirnya ketakutan tersebut muncul dan mengumpul di masing-masing pikiran nasabah-nasabah yang baru pertama kali menggunakan pinjol tersebut. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman yang saat ini sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat pula, karena fakta yang terjadi ketika gagal bayar di pinjol itu insya Allah hidupnya akan lebih baik jika dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini masih terjebak gali lubang tutup lubang, masih mempertahankan hutang pinjolnya, maksa bayar pinjol, lalu sampai jual-jual aset, jual-jual harta benda, gadai-gadai barang. Itu endingnya pasti akan gagal bayar. Mungkin hidupnya akan sengsara selamanya, atau mungkin yang lebih fatal lagi adalah mengakhiri hidup seperti yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, sampai mengakhiri hidup akibat teror dari debt collector pinjaman online. Oke, teman-teman, pertanyaan banyak yang muncul kali ini, jadi saya akan bahas semuanya lah, tanggung hiji-hijimanya, dari mulai didatangi DC lapangan, lalu sebar data, dan berbagai pertanyaan lain yang sangat ditakuti bagi nasabah-nasabah yang baru pertama kali menggunakan pinjol. Ya, baru pertama kali dia melihat iklan di media sosial dan penasaran lalu mengajukan pinjaman. Awalnya atau sebelum-sebelumnya dia setia membayar, tepat waktu membayar, sebelum jatuh tempo dilakukan pembayaran, tapi endingnya mentok dan akhirnya tidak bisa lagi membayar utang pinjol tersebut. Nah, disitulah timbul rasa takut yang luar biasa dirasakan oleh nasabah-nasabah tersebut. Nah, saya akan bahas untuk yang pertama mengenai ketika kita telat bayar atau gagal bayar di pinjol, apakah akan didatangi DC lapangan, ya. Pinjol adalah pinjaman online, teman-teman, ya. Pinjaman online, segala transaksi dilakukan secara digital, secara online, dari mulai menginstal aplikasi, mengajukan data-data, sampai muncul limit pinjaman, lalu dipinjam, uangnya ditransfer via online, pembayaran juga via online melalui nomor virtual account. Lalu setelah telat bayar, apakah penagihan bisa dilakukan secara offline atau bill collection yang datang ke rumah, atau bill collector yang datang ke rumah? Ini ada dua kemungkinan, teman-teman.
teman-teman. Yang kemungkinan yang pertama, ketika kita gagal bayar di pinjol legal yang besar, yang resmi OJK seperti Akulaku atau Kredipo atau Home Credit Indonesia. Lalu di situ kita kredit barang, Buy Now Pay Later atau BNPL, kredit barang elektronik atau apapun itu jenis barangnya. Lalu karena ketidakmampuan kita tidak bisa melakukan pembayaran lagi, itu ada kemungkinan didatangi DC lapangan ya, tapi bisa juga tidak didatangi DC lapangan. Jadi ada dua kemungkinan, tidak bisa dipastikan. Walaupun gagal bayar di sekelas Akulaku, Kredipo atau Home Credit yang sudah dirumorkan ada DC lapangan, tetap tidak semua didatangi DC lapangan, tapi pengalaman saya Kredipo sama Akulaku memang datang ke rumah mengunjungi apabila kita kredit barang. Kalau yang pinjaman tunai untuk Akulaku ada yang didatangi DC lapangan, ada yang tidak. Lalu kalau misalkan pinjam secara tunai di Kredipes juga, kebanyakan yang masuk informasi ke saya itu tidak didatangi DC lapangan, kecuali yang kredit barang tadi ya. Kalau Home Credit pinjam uang tunai itu ada kemungkinan ya didatangi DC lapangan. Lalu kalau kredit barang di Home Credit tidak mampu bayar dan telat bayar, pasti akan didatangi DC lapangan. Ya, itu kebanyakan Home Credit seperti itu. Karena kita tahu Home Credit dan Akulaku semua outlet atau merchant-merchantnya sudah tersebar di pelosok-pelosok di negara ini. Jadi hati-hati saja buat teman-teman yang gagal bayar di Akulaku, Kredipo atau Home Credit. Kalau yang lainnya selain itu hanya ketakutan-ketakutan yang timbul dari pikiran kita sendiri. Tidak semua pinjol mendatangkan DC lapangan, apalagi di luar Akulaku, Kredipo sama Home Credit ya. Walaupun banyak yang menyampaikan saya sudah didatangi 2 kali oleh DC pinjol, saya sudah didatangi oleh 5 kali oleh DC pinjol, itu hanyalah sebuah kata-kata yang sengaja diciptakan untuk menakut-nakuti nasabahnya. Mungkin itu orang-orang iseng atau mungkin DC-DC pinjol atau oknum-oknum orang yang menciptakan ketakutan dengan tujuan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dari Anda yang sedang kesulitan ya. Lalu yang kedua mengenai sebar data. Pengalaman saya teman-teman, masalah sebar data mungkin yang dimaksud itu si DC pinjol menghubungi di luar nomor kontak kita. Misalkan menghubungi nomor kontak darurat kita, menghubungi nomor kantor, menghubungi nomor-nomor yang diduga sering berkomunikasi dengan kita melalui kontak HP kita. Itu kan yang selalu ditanyakan. Nah, pengalaman saya teman-teman, nomor kontak darurat ketika saya belum mengganti nomor itu dihubungi ya. Setiap hari ada ratusan telepon ke kontak darurat sampai orang yang dijadikan nomornya jadi kontak darurat itu sampai stres ya, sampai bingung harus seperti apa, pias lah, bareureum banget gitu, seperti itu karena takut, bingung. Nah, lalu yang kedua nomor kantor juga itu dihubungi setiap hari ratusan telepon masuk ke nomor kantor ya, sampai nomor kantor marah-marah, jengkel, panik, bingung harus seperti apa. Dan ada penelponan yang masuk ke nomor kantor itu penelponan spam, misalkan pas dering telepon bunyi diangkat langsung ditutup lagi darisannya. Itu terus berterus seperti itu selama hampir 1 bulan ya, selama 1 bulan setelah telat bayar, setiap hari seperti itu. Kalau masalah dihubungi ke nomor di luar kontak darurat itu saya tidak bisa memastikan apakah dihubungi atau tidak, tapi segala upaya oleh DC pinjol akan dilakukan untuk mengetahui nasabahnya dan untuk mempermalukan nasabahnya, terutama oknum-oknum DC yang tidak menyebutkan nama aplikasinya ya. Itu yang kedua teman-teman. Jadi masalah keluar kondar lah, sebar data itu kemungkinan bisa terjadi. Jadi kalian yang terpenting bukan mikirin sebar datanya, tapi bagaimana caranya agar kalian tetap tenang, jangan panik, jangan takut ketika mulai ada sebar data atau mulai didatangi DC lapangan. Tetap tenang saja, berpikir logis dan kuatkan mental, itu kuncinya. Lalu selanjutnya pertanyaan yang sering muncul, apakah ketika gagal bayar di pinjol besar seperti Akulaku, Kredipo, Home Credit dan data-data kita masuk slik OJK di blacklist, tidak bisa pinjol lagi, nantinya kedepannya akan berpengaruhkah ke NIK KTP yang diblokir, akar nomor rekening kita diblokir, lalu akan berpengaruh kepada anak cucu kita dalam mencari pekerjaan atau mungkin sekolahnya akan dipersulit, tidak diterima di sekolah. Nah, ini teman-teman ketakutan yang muncul yang sifatnya wajar bagi teman-teman yang baru pertama kali menggunakan pinjol. Nah, pengalaman saya teman-teman, saat saya dulu menggunakan pinjol dan tidak mampu bayar dan gagal bayar itu, anak saya bisa sekolah di mana saja diterima gitu kan. Jadi nggak ada pengaruhnya, nggak dicek slik OJK-nya, seperti itu nggak ada. Jadi lalu nomor rekening sampai sekarang nggak diblokir, terus NIK juga nggak diblokir. Saya masih menggunakan KTP yang lama dan tetap tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan
kendaraan sipil. Jadi ketakutan tersebut timbul sebenarnya dari pikiran Anda sendiri terlalu berhalusinasi ya, karena selalu membaca postingan ataupun penagihan dari DC Pinjol yang selalu melontarkan kalimat-kalimat seperti itu. Perlu kalian ketahui teman-teman, kalimat-kalimat penagihan dari DC Pinjol tersebut adalah sebuah kalimat template yang sudah dipersiapkan oleh tim editor ataupun tim yang ada di pinjol tersebut atau oknum tim IT. Nah, si kalimat-kalimat tersebut dikirim broadcast ke ratusan nasabah yang gagal bayar. Misalkan dikirim sekaligus ke 500 orang nasabah, thread semuanya dikirim dengan kalimat-kalimat yang sama. Nah, itu sudah dibuat sedemikian rupa agar nasabahnya panik, takut. Padahal itu semua penagihannya sama. Jadi kalian gak usah mikir yang aneh-aneh, yang ditagih seperti itu tidak hanya kalian ya. Jangan sampai tersugesti, terpengaruh oleh kata-kata kalimat-kalimat DC Pinjol tersebut yang sengaja dikirimkan dari jarak jauh untuk menciptakan kepanikan di pikiran kalian. Gak usah terlalu berlebihan. Sudah, daripada kalian terus-terusan larut dalam kata-kata seperti itu, lebih baik buang pikiran-pikiran kotor seperti itu. Fokus saja dengan apa yang seharusnya hari ini kalian kerjakan ya. Jangan sampai karena membaca chat WhatsApp kalian sampai terpuruk, panik, takut, dan akhirnya karena stres mengakhiri hidup. Itu sangat salah teman-teman. Yang harus kalian lakukan tetap beraktivitas normal, tetap mencari rezeki, tetap mencari peluang-peluang untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Itu lebih baik daripada murung diam diri di rumah nyumput kayak ketakutan seperti itu. Lihat orang pakai jaket hitam lewat depan rumah, dikiranya itu DC Pinjol, langsung ngumpet ke dalam WC gitu kan. Itu berlebihan teman-teman. Gagal bayar di pinjol itu sebenarnya bisa dilewati dengan mudah jika pikiran kita dan mindset kita bisa di manage dan bisa berpikir dengan selalu mudah. Walaupun ini sulit bagi yang orang baru pertama kali menggunakan pinjol, saya mengerti karena saya juga pernah dulu seperti itu, mengalami rasa takut, rasa cemas, karena saya selalu berusaha jadi orang jujur, selalu berusaha baik, membayar utang, dan endingnya karena ketidaktahuan hancur-hancuran semuanya, jual aset, gadai-gadai segala macam, dan tidak pernah selesai. Utang semakin numpuk, tidak akan pernah selesai. Jual aset, dilunasi, tetap saja ada utang yang tersisa dan dibiarkan banyak lagi. Seperti itu, tidak akan pernah selesai. Pokoknya sampai kalian mati juga itu tidak akan pernah selesai. Si pinjol itu akan terus memiskinkan kalian. Jadi nggak usah mikir-mikir yang aneh, nggak usah takut yang berlebihan, nggak usah baperan. Modal nekat, kuatkan mental, apapun yang terjadi hadapi saja, ikhlaskan bahwa itu sudah terjadi dan kalian tidak bisa mengulanginya lagi. Lebih baik hadapi masa depan yang lebih baik daripada terus-terusan memikirkan pinjol sementara hidup Anda hancur-hancuran. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah setelah gagal bayar di pinjol itu nantinya sekeluarga juga akan ikuti blacklist? Satu keluarga misalkan saudara, kakak, adik, orang tua, data-datanya akan di blacklist. Itu hanyalah kalimat-kalimat yang sengaja dilontarkan oleh DC Pinjol. Faktanya tidak ada ya. Kalian hanya membaca katanya, faktanya tidak ada. Jadi nggak usah dipikirin, bodoh amat dengan semua itu. Mau di blacklist, mau masuk slik OJK, mau didatangi DC lapangan, mau data-data kita dimasukin dalam sumur, dalam kubur, terserah DC Pinjol. Itu adalah pola-pola penagihan yang sengaja memang dipersiapkan untuk menciptakan kepanikan karena cerminan rasa takut dari DC Pinjol tersebut. Ya teman-teman, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan tidak usah dibuat lagi ketakutan. Ingat, ketika kalian sudah tidak mampu bayar, pertama berpikir tenang, yang kedua kuatkan mental, bersikap bodoh amat atas semua yang akan terjadi, yang ketiga hapus semua media sosial kalian, putus komunikasi dengan debt collector, ganti nomor HP, ganti nomor WhatsApp, ganti email, semuanya insya Allah akan baik-baik saja. Lalu selanjutnya yang keempat, kalian tinggal cobalah bangkit, move on perlahan-lahan, bangkit dari keterpurukan ini, carilah atau ciptakan peluang-peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Seperti saya ini berbicara depan kamera ya, insya Allah Allah tidak akan pernah dia membiarkan umatnya teraniaya. Allah akan memberikan rezeki walaupun itu nggak seberapa, tapi Allah akan memudahkan urusan kita jika kita betul-betul serius ingin mencari rezeki yang halal, ingin mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah juga akan memudahkan urusan kita. Allah juga akan memudahkan jalan yang kita lalui, insya Allah ya. Jadi teman-teman gak usah takut, selama ada Allah hidup kalian akan terlindungi, asal kalian betul-betul percaya sama Allah agar kalian bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih positif dan menjauhi pinjaman online. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi dan penyemangat buat teman-teman semuanya agar jangan takut lagi dengan DC Pinjol, DC lapangan pinjol, di blacklist lah, kontak darurat dihubungi. Jangan takut yang hal-hal seperti, lupakan semuanya, lebih takutlah sama Allah karena kalian sudah membiasakan diri hidup dalam riba pinjaman online. Semoga bermanfaat dan yang pasti kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.